Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan juga teman-teman yang menyaksikan penyajian materi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiska Nelvianti dengan NIM 2101610 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi dengan judul Konsep dan Karakteristik Kalimat Efektif. Penyajian materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan Bapak Dr. Rida Husnulia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu hakikat dari kalimat efektif. Sebelum kita masuk kepada apa itu kalimat efektif, ada baiknya kita mengetahui apa itu kalimat baku. Nah, kalimat baku merupakan kalimat yang tepat untuk mengungkapkan maksud penulis kepada pembaca. Kalimat baku merupakan salah satu syarat untuk membentuk kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan suatu jenis kalimat yang dapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan informasi. Nah, keefektifan sebuah kalimat pada ragam lisan tidak akan sama atau akan berbeda dengan keefektifan pada ragam tulis. Pada ragam lisan, informasi yang disampaikan dalam kalimat dapat diperjelas dengan menggunakan intonasi tertentu, gerakan anggota tubuh, atau situasi tempat pembicaraan itu berlangsung. Hal-hal yang dapat memperjelas informasi pada ragam lisan itu tidak terdapat pada ragam tulis. Oleh karena itu, unsur-unsur kebahasaan yang digunakan pada ragam tulis dituntut lebih lengkap agar dapat mendukung kejelasan informasi. Kemudian, keefektifan kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasinya saja, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan unsur-unsurnya. Nah, dalam hal ini, kalimat dikatakan memiliki unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung unsur wajib. Apa saja unsur wajib tersebut? Unsur tersebut adalah subjek dan juga predikat. Selain itu, keefektifan sebuah kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi saja, tetapi ditentukan pula oleh kesesuaiannya dengan kaidah pemakaian bahasa, baik yang berupa kaidah kebahasaan seperti kaidah ejaan dan tata bahasa maupun kaidah non-kebahasaan, seperti situasi pemakaian bahasa dan normal sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam proses penyusunan kalimat efektif terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ide-ide dan gagasan. Maksudnya adalah adanya ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh seseorang, di mana penulis karya ilmiah memiliki minat yang tinggi untuk menyampaikan ide dan gagasan tersebut kepada pembaca dalam bentuk komunikasi tertulis. Nah, langkah kedua adalah menyampaikan ide-ide dan gagasan. Penulis menyampaikan ide dan gagasan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi efektif supaya dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Prinsip komunikasi efektif yang dapat diterapkan pada penulisan kalimat adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan pembaca, memperhatikan struktur kalimat, dan tidak terjadi pengulangan kata dan makna. Tahap terakhir adalah ide-ide dan gagasan dipahami. Nah, ide dan gagasan diharapkan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pembaca. Penulis harus memiliki target, yaitu pembaca langsung mengerti hanya dengan satu kali membaca. Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4, yaitu kesantunan atau unity, kehematan atau ekonomi, penekanan atau emphasis, dan kevariasian atau variety. Nah, yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kalimat efektif haruslah mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Yang kedua, kehematan atau ekonomi. Kehematan kata adalah hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Yang ketiga, penekanan atau emphasis. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian
upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan itu lebih mendapatkan perhatian dari pendengar atau pembaca. Yang keempat, kevariasian atau variedi. Penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Selanjutnya, jika kita membahas kalimat efektif, maka kita tidak akan asing lagi dengan kalimat baku dalam kalimat efektif tersebut. Nah, ciri kalimat baku itu ada 5. Yang pertama, memiliki kejelasan struktur. Yang kedua, memiliki kelogisan makna. Yang ketiga, memiliki kehematan kata. Yang keempat, memiliki kebakuan kata. Dan yang kelima, memiliki variasi. Nah, penjelasan dari masing-masing ciri tersebut adalah, yang pertama itu adalah memiliki kejelasan struktur atau normatif. Kalimat baku yang memiliki kejelasan struktur memiliki 5 ciri, yaitu pertama, jelas struktur aktif atau pasifnya. Yang kedua, subjek tidak berbentuk keterangan. Yang ketiga, predikat tidak hilang. Yang keempat, keterangan tidak berbentuk subjek. Yang kelima, subjek tidak hilang. Dan yang keenam, bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. Kemudian memiliki kelogisan makna atau logis. Maksudnya adalah kelogisan makna ini meliputi logis hubungan S dengan P. S yaitu subjek dan P yaitu predikat. Dan logis hubungan makna rincian atau paralel. Selanjutnya yaitu memiliki kehematan kata atau ekonomis. Maksudnya adalah kalimat memiliki kehematan kata seperti pertama, menggunakan satu subjek dari subjek yang sama. Yang kedua, menggunakan satu kata dari beberapa kata yang bersinonim. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang dibutuhkan untuk mengungkapkan maksud penulis. Selanjutnya yaitu memiliki kebakuan kata. Nah, di sini terdapat 2 buah contoh dari kalimat non-baku dan juga kalimat baku. Yang menjadi perhatian bagi kita adalah pada kalimat baku, kalimat yang pertama, itu pada baris ketiga di mana itu kata dibarengi. Itu adalah kata non-baku. Nah, jika kalimat tersebut diperbaiki dengan kebakuan kata, hasilnya akan menjadi seperti perbaikan kata yang di bawah, yaitu di mana kata dibarengi akan diganti dengan kata diikuti yang lebih baku. Selanjutnya memiliki variasi. Kalimat baku memiliki beberapa variasi kalimat. Variasi kalimat ini diperlukan untuk menghindari kemonotonan penyampaian gagasan. Beberapa variasi kalimat yang dapat digunakan adalah variasi pengutamaan informasi, variasi kalimat aktif-pasif, variasi kalimat tunggal majemuk, variasi panjang pendek, dan variasi bentuk inversi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila rekan-rekan yang menyaksikan penyajian materi saya memiliki pertanyaan, teman-teman dapat meninggalkannya di kolom komentar, dan saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya. Untuk itu, bagi teman-teman dan Bapak yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.